Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Krisya Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum untuk mata kuliah cerita. Jadi di yang pertama ini kita punya sebuah aplikasi logika berbasis knowledge base yang menggunakan pustaka Kanren yang memungkinkan representasi fakta dan aturan dalam bentuk relasi logis seperti dalam sistem pakar sederhana. Jadi tujuan program ini adalah untuk memodelkan hubungan keluarga seperti ayah, ibu, orang tua, dan saudara kandung, serta melakukan inferensi otomatis terhadap relasi tersebut. Jadi arsitektur dari program ini dirancang secara modular, di mana ada definisi variabel logika, ada deklarasi relasi, pengisian fakta, dan juga ada pembentukan aturan logika atau rules, dan akhirnya ada proses inferensi atau query-nya. Jadi bagian awal di kode ini dia mendefinisikan variabel logika yang menggunakan var, yaitu X, Y, dan Z, yaitu X, Y, dan Z, yang dalam konteks Kandran ini variabel ini bukan sekadar tempat menyimpan nilai, tapi dia juga sebagai simbol logika yang dapat diikat dengan berbagai nilai saat proses pencarian solusi nantinya. Selanjutnya ada beberapa relasi atau predikat yang dideklarasikan menggunakan relation, nih, yang masing-masing mewakilkan hubungan keluarga yang dimodelkan. Ada ayah, ibu, orang tua, dan juga ada saudara. Setiap relasi ini nantinya akan berisi fakta konkret seperti siapa ayah dari siapa atau siapa ibu dari siapa. Setelah itu, program akan mengisi fakta dasar itu menggunakan fungsi facts. Jadi, eh, misalnya nanti ada fakta bahwa Budi dan Andi dalam relasi ayah menyatakan bahwa Budi adalah ayah dari Andi, dan fakta Dewi Citra dalam relasi ibu menyatakan Dewi adalah ibu dari Citra. Nah, jadi dengan mengumpulkan fakta ini, programnya akan membangun basis data pengetahuan keluarga yang nantinya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau query tadi. Kemudian ada tahapan untuk aturan dari inferensi logika atau rules-nya di sini. Jadi ada aturan orang tua atau rule, orang tua underscore rule, yang itu pertama itu untuk menyatakan bahwa X adalah orang tua dari Y, jika X adalah ayah atau ibu dari Y. Nah, kemudian di sini ada juga aturan saudara underscore rule, di mana itu menyatakan bahwa X dan Y adalah saudara kandung jika keduanya memiliki orang tua yang sama, yaitu dia akan memeriksa orang tua underscore rule ZX dan juga orang tua rule ZY. Uh, Kemudian kita akan masuk langsung ke bagian dari proses inferensi atau query-nya. Nah, jadi proses ini akan menanyakan sesuatu kepada sistem pengetahuan atau knowledge base-nya. Fungsi run-nya ini digunakan untuk menjalankan pencarian terhadap semua nilai variabel yang memiliki aturan logika. Misalnya run 0x orang tua rule x Andi, itu berarti temukan semua nilai x yang menjadi orang tua dari Andi. Nah, hasilnya ini adalah daftar nama yang memenuhi hubungan tersebut berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Itu sedikit pemaparannya. Berikut adalah demonya, bagaimana kalau aplikasi ini dijalankan. Nah, maka dia akan menemukan di knowledge base fakta ayahnya itu ada Budi Citra, Dedi, Budi Andi. Dan ada KB fakta ibunya itu Ani Dedi, Dewi Citra, Dewi Andi. Jadi orang tua dari Andi itu adalah Budi dan Dewi. Anak dari Budi adalah Citra dan Andi, sedangkan kakek nenek dari Dedi adalah Budi dan Dewi. Kemudian saudara kandung dari Andi adalah Citra. Jadi di sini adalah praktikum yang atau latihan yang keduanya. Jadi sama ini hampir mirip, ini mirip seperti yang tadi latihan yang pertama tadi. Bedanya di sini adalah relasi dan variabel yang dimilikinya. Jadi di sini dia memiliki American weapon, cells, hostile, criminal, missile, owns, enemy, dan juga bedanya untuk di sini dia sudah mendefinisikan fakta dasar yang diketahui kebenarannya. Jadi fakta-fakta ini akan membangun knowledge base-nya dari awal, yakni American West, berarti West adalah orang Amerika, enemy Nono Amerika, berarti Nono si Nono ini adalah musuh dari Amerika. Owns Nono M1, berarti si Nono ini memiliki M1 atau sebuah misil. Kemudian facts yang terakhir itu ada misil M1, berarti M1 itu adalah sebuah misil. Nah, jadi selanjutnya program itu dia akan mendefinisikan aturan logika atau rules
yang merepresentasikan hubungan antara eh, se- antara setiap variabel ini. Nah, jadi ada fungsi bahwa weapon rule yang menyatakan bahwa suatu objek W adalah weapon jika W itu merupakan sebuah misil. Kemudian ada fungsi hostile rule di mana itu menyatakan bahwa entitas itu H itu bersifat hostile jika H adalah musuh atau enemy dari Amerika. Kemudian ada fungsi sales rule yang menggambarkan bahwa yes, Quest ini menjual senjata Y kepada Nono jika Y adalah misil dan ini dimiliki oleh si Nono. Yang ini akan menghubungkan fakta misil dan owns tadi menjadi relasi sales. Nah, terakhir dia di sini ada criminal rule yang adalah sebuah aturan utama yang menyatakan bahwa X adalah kriminal jika si X ini adalah American yang menjual weapon Y kepada pihak Z dan Z ini bersifat hostile. Jadi aturan ini adalah inti dari studi kasus, yaitu sebuah pembuktian apakah si West ini memenuhi keempat kondisi tersebut. Nah, karena di sini Kandren tidak melakukan inferensi otomatis untuk menurunkan fakta turunan, maka program ini menambahkan beberapa fakta hasil inferensi dari manual. Pertama, untuk setiap entitas yang merupakan eh, misil, sistem akan menambahkan fakta baru bahwa entitas tersebut juga weapon. Kedua, jika entitasnya adalah musuh Amerika, maka ia juga hostile. Ketiga, sistem menambahkan fakta bahwa West menjual misil M1 kepada Nono berdasarkan fakta bahwa M1 adalah misil dan Nono memiliki M1. Proses ini merupakan bentuk forward chaining sederhana, yaitu menghasilkan fakta-fakta baru dari fakta yang sudah ada untuk menggunakan aturan yang telah didefinisikan. Jadi setelah semua fakta dan aturannya siap, program akan menjalankan proses inferensi atau query yang menggunakan fungsi run. Jadi query utama run, web Amerika, weapon, sales, hostile. Berarti temukan semua X yang memenuhi bahwa si X orang Amerika menjual senjata Y kepada pihak Z dan Z bersifat bermusuhan atau hostile. Jadi berdasarkan fakta dan aturan yang ada, hasilnya akan menunjukkan seperti ini. Nah, ketika jalankan, ini akan terbukti bahwa si kolonel kolonel dari Kolonel West itu adalah seorang kriminal, di mana hasil query-nya menunjukkan kriminal X itu si West. Jadi ada query weapon M1 yang menghasilkan in satu ini yang berarti true. Berarti ada query hostile Nono dengan hasil yang ada satu ini yang ini juga berarti true, dan juga ada query sales West M1 Nono yang menghasilkan bentuk seperti ini yang juga berarti itu true. Karena semua query ini memenuhi syarat-syarat tadi, maka itu dapat menghasilkan sebuah hasil inferensi yang membuktikan bahwa si Conor West itu adalah seorang kriminal. Kemudian di praktikum yang ketiga ini ini sebuah kode yang dibangun sebagai sistem inferensi logika sederhana. Sama dia juga menggunakan pustaka Alkandren yang berfungsi untuk menalar pengetahuan berdasarkan kumpulan fakta. Nah, jadi studi kasus yang digunakan untuk di sini itu bertema preferensi makanan dan kategori karnivora, di mana program mencoba menyimpulkan siapa yang termasuk karnivora berdasarkan jenis makanan yang disukainya. Jadi struktur programnya mengikuti arsitektur berbasis knowledge base seperti tadi, yaitu definisi variabel logika, deklarasi relasi atau predikat, pengisian fakta, pendefinisian aturan, eksekusi query, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, jadi di bagian awal program, dia mendefinisikan variabel logika X dan Y menggunakan fungsi var dari pustaka Kandren. Jadi variabel ini bukan sekadar tempat menyimpan nilai, tapi simbol logika juga yang dapat dipasangkan dengan nilai apapun pada saat melakukan pencarian solusi. Jadi ada dia juga mendefinisikan tiga predikat utama, yakni suka, jenis, dan karnivora sebagai relasi. Jadi di facts-nya ini sudah didefinisikan bahwa suka XY menyatakan bahwa seseorang itu em, menyukai makanan Y. Kalau jenis YZ itu dia menunjukkan jenis bahan makanan Y, misalnya daging atau kuah. Baru yang terakhir ada karnivora X, yaitu adalah predikat turunan yang akan digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang termasuk pemakan daging berdasarkan hubungan dua relasi sebelumnya. Jadi tahap selanjutnya adalah pengisian fakta dasar menggunakan fungsi facts. Jadi pada relasi suka, fakta-fakta yang dimasukkan itu bahwa si Budi suka bakso, Budi suka sate, dan Ani suka soto. Kemudian artinya kemudian ada pada relasi jenis di mana fakta bakso itu daging, sate juga daging, dan kemudian soto itu termasuk
kuah. Nah, bagian terpenting dari program ini adalah pendefinisian aturan logikanya atau rules paham seperti yang tadi. Jadi aturan yang digunakan dinyatakan dalam bentuk aplikasi di mana suka XY nih dan jenis Y daging maka karnivora. Nah, artinya jika seseorang menyukai makanan Y dan Y yang termasuk makanan berbahan daging, maka dapat disimpulkan bahwa X ini adalah seorang karnivora. Dalam kode ini aturan ini diimplementasikan melalui eh, fungsi ini carnivora rule. Setelah aturan didefinisikan, program akan melakukan proses inferensi atau query dengan perintah run 0x carnivora rule. Artinya sistem ini diminta untuk mencari semua nilai x yang memenuhi aturan carnivora, itu siapapun yang hanya menyukai makanan berbahan daging. Jadi fungsi runnya akan menelusuri seluruh fakta, suka, dan jenisnya. Nah, bagian akhir kodenya inilah yang bertugas untuk menampilkan saja, yaitu dia fungsi printnya. Jadi pertama program akan menampilkan semua fakta, suka, dan jenis sebagai referensi si knowledge base, kemudian hasil query hasil karnivora kan dicetak untuk menunjukkan siapa saja yang memenuhi aturan atau siapa saja yang karnivora. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan menunjukkan bahwa fakta suka di mana tadi ada Ani suka soto, Budi suka bakso, dan Budi suka sate. Kemudian fakta jenisnya bakso itu daging, sate daging, soto itu kuah, dan hasil query-nya itu dia akan menunjukkan bahwa yang karnivora itu adalah Budi. Jadi orang yang merupakan karnivora adalah Budi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.